Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan kunyah atau panggilan Abul Qasim. Abul Qasim sebab beliau memiliki anak namanya siapa? Qasim. Ali radhiyallahu an wa karrama wajha, beliau punya panggilan atau kunyah Abul Hasan sebab beliau memiliki anak bernama Hasan. Khas dalam tradisi orang-orang Arab, setiap orang itu hampir semuanya memiliki kunyah, memiliki nama panggilan. Jadi ini hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Siapakah beliau? Khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu adalah pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dalam satu riwayat disebutkan, dalam kitab Ruhul Maktum disebutkan, beliau pertama kali mengabdi ke keluarga Nabi dalam usia 14 tahun. 14 tahun. Jadi masih muda sekali. Dan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau tetap mengabdi kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya kemudian Anas bin Malik adalah salah satu di antara sekian sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kenapa? Satu rumah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana Siti Aisyah radhiyallahu anha, maka Anas bin Malik banyak sekali meriwayatkan hadis-hadis terutama yang berkaitan dengan hukum kekeluargaan. Sebab di antara para sahabat yang lain, Anaslah orang yang paling tahu tentang keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata Anas bin Malik, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, la tidak, yu'minu beriman, siapa ahadukum salah seorang di antara kalian, hatta sehingga yuhibba mencintai, li akhihi kepada saudaranya, ma seperti yuhibba mencintai, li nafsihi bagi dirinya. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalimat seperti ini adalah kalimatul am, kalimat umum, tetapi bisa ditaksis menjadi khusus pemaknaannya. Yang dimaksud tidak beriman itu adalah aila tidak sempurna, tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai saudaranya selayaknya dia mencintai dirinya sendiri. Kalimat la di sini bukan nafyun jam'in, menafikan semuanya. Artinya tidak berarti orang yang tidak mencintai saudaranya tertolak imannya, bukan. Tetapi tidak sempurna seseorang atau seorang mukmin yang dia mencintai saudaranya itu tidak seperti mencintai dirinya sendiri. Kalimat-kalimat seperti ini dalam hadis banyak, Bapak. Salah satunya adalah ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata li jaril masjid illa fil masjid. La salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidaklah salat seseorang tetangga masjid kecuali di masjid. Pemaknaannya bukan tak sah salatnya, tetapi tidak sempurna salatnya orang yang bertetangga dengan masjid tapi tidak salat di masjid. Ada. Andai saja kemudian kita memaknainya memakna taksis,
kita memaknai susu secara lafzi, memaknainya secara lafzi, secara bahasa, secara lafaz, tentu saja setiap kita nanti jadi bermasalah ini. Okay. Tidak termasuk sholat orang yang bertetangga dengan masjid tapi tidak sholat di masjid. Andai saja dimaknai tidak sah, oh repot kita nih. Untung saja jumhur para ulama memaknainya bukan tidak sah sholat tidak di masjid bagi tetangga masjid, tetapi tidak sempurna orang yang bertetangga dengan masjid tapi tidak sholat di masjid, tidak sempurna sholatnya, bukan tidak sah. Jamaah yang dimuliakan Allah, jadi setiap kita punya hak dan kewajiban atas saudara muslim lainnya. Maka yang harus kita pahami di sini adalah apa saja yang menjadi hak-hak saudara kita atas diri kita, seperti apa yang menjadi hak-hak diri kita atas saudara-saudara muslim kita lainnya. Sebab bagian daripada kecintaan kita kepada Allah adalah mencintai saudara kita sesama muslim. Hadis yang semisal dengan ini yang menyatakan bahwa kecintaan kepada seseorang muslim itu adalah bagian daripada keimanan. Oh, begitu banyaknya. Al-Quran sendiri sudah begitu banyak pula memberikan anjuran-anjuran, perintah-perintah kepada kita untuk mencintai sesama muslim. Qul innama ikhwanul mu'minuna ikhwatun. Sesama muslim atau seorang mukmin dengan mukmin lainnya itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka berbuat baiklah di antara kalian, atau perbaikilah hubungan di antara saudara-saudara kalian, dan macam-macam lainnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, jazakallah, terima kasih. Maka perlu kita memahami dengan jelas apa yang menjadi hak-hak saudara kita dari diri kita. Satu, saat kita bersaudara dengan saudara kita muslim lainnya, maka yang paling penting kita lakukan adalah saling menasihati. Ketika salah, saling mengingatkan. Dalam kebaikan, saling mendorong dan saling mendukung, saling support. Inilah fungsi persaudaraan. Sebab yang hakikat daripada persaudaraan itu adalah bagaimana kalau kita masuk surga, maka saudara kita pun harus sama-sama masuk surga. Andai saudara kita masuk surga, maka kita pun berusaha keras untuk bisa mengikutinya masuk surga. Disinilah pentingnya kita berteman, berkawan, berkarib, berdekat-dekatan dengan orang-orang baik, orang-orang saleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ardan rajulu 'ala ad-dini khalilihi." Ar-rajulu 'ala ad-dini khalilihi. Seseorang itu akan bergantung agama temannya. Atau hadis yang lain menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rajulu 'ala man ahabba." Seseorang itu akan sangat mirip dengan yang dicintainya. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita tentang betapa pentingnya kita menjaga persaudaraan. Yang kedua, betapa pentingnya kita memiliki pertemanan, persaudaraan, pendekatan, hubungan kekerabatan dengan siapapun yang ada hubungan darah atau tidak ada dengan hubungan darah, di atas nilai-nilai kebaikan, supaya kita tetap istiqomah dalam kebaikan. Oke, yang paling susah dalam kebaikan itu istiqomah ya Bapak. Istiqomahnya itu yang beratnya mah. Udah hari memulai kebaikan mah siapapun hampir bisa. Tapi bertetap diri dalam kebaikan itu yang berat. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita menasihati orang atau kita dinasihati oleh saudara kita, terima dengan lapang dada. Walaupun ada kalanya nasihat itu tidak begitu enak dirasa, tetapi yakinilah ketika kita dinasihati saudara kita, maka itulah cara Allah menunjukkan jalan kepada kita. Seperti ketika kita menasihati saudara kita mukmin lainnya, maka yang ada dalam hati kita itu satu, semata-mata mengharapkan ridha Allah.
Maka ada aturannya, ada adabnya. Tak boleh kita menasihati orang di depan orang lain. Tak boleh kita menasihati orang tapi di publik, di banyak orang. Tak boleh, tak etis. Kalau saya ada kesalahan, Kang Mar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata para sahabat, sabiqunal awwalun, maka ingatkanlah saya dalam waktu-waktu yang memang pas untuk diingatkan. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, ingatkan aku dalam kesendirian, sebab sesiapa yang menghinakan aku di depan orang, maka dia telah menghinakan harga diriku. Kalau benar mau menasihati saudara kita dan semata-mata menginginkan kebaikan, jangan menasihati dia di hadapan orang lain. Itu namanya mempermalukan. Betapapun dia salah dan kita benar. Kalau antum, kalau bapak ibu melihat aib saudara kita, jangan diceritakan ke orang. Jangan kemudian mengambil ibrohnya di hadapan orang lain sambil mencerita-ceritakan aibnya. Jangan. Ini namanya ndak etis, ndak ada adab. Gitu. Kalau kita ingin menasihati orang, satu, luruskan niat. Semata-mata untuk kebaikan. Yang kedua, cari momen yang tepat. Ketika sendirian, ketika tidak ada siapapun, apalagi jamaahnya, apalagi orang-orang yang ada di bawahnya, bimbingannya, anak bimbingnya dan seterusnya, mesti harus kita perhatikan. Sebab siapapun kalau dinasihati di hadapan orang banyak, kecenderungannya menolak daripada menerima. Jamaah yang dimuliakan Allah. Itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berujar, bersabda dalam hadisnya, ad-dinu nasihah. Ad-dinu nasihah. Agama itu nasihat. Agama itu nasihat. Kenapa kita perlu nasihat? Jamaah rahimakumullah. Sebab karakter iman seperti yang Bapak ketahui memang tidak selalu konstan, memang tidak selalu istiqamah. Karakter iman itu di mana-mana adalah karakter khas manusianya, fitrahnya. Yazid wa yanqus. Yazid wa yanqus. Kalanya naik, kalanya turun. Kalanya naik, kalanya turun. Tidak stabil. Fluktuasi. Naik turun dalam iman itu hal yang lumrah. Maka kalau orang bertanya ke saya, Ustaz, kalau saya mah ibadah ini kadang-kadang turun, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang senang, kadang-kadang malas. Kadang-kadang mood, kadang-kadang enggak. Dia wajar, siapapun ya begitu. Tanya, ada di antara kita yang konstan, istiqomah baik gitulah. Semangat ke masjid, semangat ke salat berjamaah. Kan belum tentu. Hampir susah mencari orang seperti ini. Maka fluktuatif iman, naik turunnya iman, itu sesuatu hal yang lumrah. Yang tak lumrah, sehari naik, sebulan enggak naik, gitulah. Yang tak lumrah, sehari naik, tapi sebulan turun, itu yang tak lumrah. Kalau sehari naik, sehari turun, wah aja. Ini gitu kan. Saya mah kadang-kadang baca Quran, seneng banget. Tapi setelah itu, malas minta ampun banget. Ya siapapun begitu sama. Dikira kiai enggak begitu, dikira ustaz enggak begitu, itu sama saja. Kalau ngikuti nafsu jurus-jurusnya siapapun sama. Sama. Saya lebih baik karena berada di lingkungan yang lebih enak, lebih nyaman, Bapak ya. Saya kalau enggak baca Quran malu sama santri, Kang Mar. Jadi terbantu, minimal malu dulu sama orang begitu ya. Sebelum sama Allah, riyadhahnya di situlah, latihannya di situ. Saya ditolong sama Allah berada di lingkungan yang lebih memungkinkan untuk banyak ibadah. Bukan karena saya baik, bukan. Belum tentu juga kalau saya hidup seperti di lingkungan bapak-bapak saya menjadi baik. Allah menakdirkan saya berada di lingkungan yang lebih tepat untuk melakukan banyak kebaikan. Maka disinilah sekali lagi saya sampaikan, bi'ah sahihah. Lingkungan yang baik itu benar-benar sangat berpengaruh bagi seseorang. Itu anak santri kalau di pondok mesti rajin. Santri pulang ke rumah belum tentu. Iya. Santri di pondok rajin, tilawahnya rajin, berjamaahnya rajin. Ziyadah hafalan tambahannya rajin, tambah hafalannya rajin, murojaahnya rajin, ngajinya rajin. Yuk di pondok. Ke rumah belum tentu, beda tempat, beda suasana, beda aura. Nah, kayak gitu.
Pondok mana ada remote TV, pondok mana ada kontak motor, pondok mana ada HP. Ya, begitu pulang ke rumah, jinnya pada muncul semua. Jin yang berbentuk kontak motor, jin yang berbentuk remote TV, jin yang berbentuk HP. Wah, udah tamat riwayat. Maka kalau kita ingin memperbaiki diri, islahun nafsi, ya, maka mau tak mau kita harus islahul ahli. Perbaiki keluarga. Mau nggak mau, itu rumusnya. Sebab seringkali kemudian godaan itu datang dari orang terdekat. Tadi asar, tadi subuh saya sudah ngazam, pokoknya hari ini harus baca Quran. Kalau bapak berdekatan duduknya dengan yang senang baca Quran, kita akan minimal teringati. Lebih dari itu kita tersemangati. Tapi kalau seharian bapak duduk dengan orang yang gak baca Quran, percayalah, kita pun akan ikut terbawa seperti itu. Maka benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu ala man ahabba, ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang itu akan bergantung kepada siapa yang dicintainya. Seseorang itu akan bergantung kepada agama teman dekatnya. Maka di sini kita pentingnya bergaul berdekatan dengan orang-orang yang lebih baik dari kita dalam hal keistiqomahan, supaya minimal kita bisa terbagi keistiqomahan. Jamaah yang dimuliakan Allah, nasihat saling mengingatkan adalah penting bagi kita, siapapun itu. Sebab di antara kita pun faham, tak ada orang yang kebal dengan dosa, tak ada orang yang kebal dengan godaan setan. Setiap kita punya potensi yang sama, tersesatkan jalan oleh setan. Siapapun itu. Ustaz mah enggak, kata siapa? Kiai mah enggak, kata siapa? Setiap kita punya potensi untuk salah jalan. Itu sebabnya sehari semalam kita diajarkan salat 5 waktu, kita baca Fatihah minimal 27 kali kita dalam sehari semalam, yang salah satu isinya adalah berdoa kepada Allah Ta'ala supaya kaki kita tetap berada dalam kebaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Minta ke Allah. Kalau bapak sudah merasa kuat dan benar mah nggak usah baca ihdinas siratal mustaqim. Tapi karena Allah tahu sisi kelemahan kita sebagai hamba yang gampang sekali berubah arah dan berubah haluan, maka dalam Fatihah kita diajarkan untuk meminta keteguhan hati. Ihdinas siratal mustaqim. Belum cukup dengan ihdinas siratal mustaqim, kita mesti diajarkan banyak doa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da salat untuk supaya tetap istiqomah dalam kebaikan. Oke? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Dan doa-doa lainnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka saling menasihati, saling mengingatkan adalah keharusan di antara kita. Siapa yang ingin menasihati, siapkan hati yang bersih, niatkan semata-mata untuk kebaikan. Siapa yang dinasihati, maka terimalah. Sebab hakikatnya ketika ada saudara kita mengingatkan diri kita, Allah lah yang mengingatkan diri kita melalui mulut saudara kita tersebut. Terima dengan lapang dada. Maka adabnya, etikanya, akhlaknya mesti harus kita pakai. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang kedua, bantulah kalau memang kita mampu. Bantulah kalau memang kita mampu. Tak ada rumus rugi dalam membantu saudara kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau Allah menginginkan sesuatu dari kita, kasih dia. Kasih dia. Sebab Allah biasanya meminta itu tidak banyak. Kalau Bapak masih ingat tentang rumus zakat, maka yang diminta Allah itu hanya sepersekian saja dari apa yang diberikan kepada kita. Tak ada permintaan Allah itu yang bahkan separuh dari apa yang dia minta. Tak ada. Sejatinya kalau kita mau berpikir jernih, apa yang diminta Allah itu terlalu sedikit dari apa yang diberikan kepada kita. Angka 2,5% itu kecil.
Angka 5% dari hasil pertanian itu kecil. Angka 10% itu masih relatif kecil dibanding 50%. Lebih daripada itu, andai pun Allah sudah memberikannya, Allah akan ganti lagi dengan yang lebih banyak. Sudah mintanya sedikit, andai pun kita memberikannya, Allah akan ganti lagi. Lalu apa rumusnya rugi kita membantu orang? Oke? Orang macam saya yang imannya masih lemah kayak gini, tipikal awam, orang awam, setiap melakukan kebaikan itu kan pengennya langsung diganti saat itu juga. Ibadah kita itu cenderung ibadah bisnis. Apa wae dijual ke Allah. Saya sholat tahajud, besoknya mesti ngarap-ngarap dagangan saya payu. Kalau saya sholat duha, mesti bisnis saya lancar. Kalau saya baca waqiah, maka saya berharap apa yang saya pikirkan, apa yang saya hajatkan terkabul. Hampir semua ibadah kita itu pengen hari ini kita diganti sama Allah. Pengen hari ini kita diberikan balasan oleh Allah. Ini tipikal mukmin awam. Sayyidina Umar bin Khattab, orang yang sudah teruji kualifikasi keimanannya, sangat berbeda dengan apa yang ada dalam diri kita. Saya pun sama pembelajar, Bapak. Bayangkan Umar bin Khattab ketika melakukan kebaikan, kemudian langsung Allah balas dengan kebaikan berikutnya. Setiap berdoa kemudian diijabah oleh Allah Ta'ala. Apa yang dia rasa? Dia menyesal, dia sedih, dia menangis. Dia berkata kepada Allah, Rabb, andai setiap kebaikan Umar dan doa Umar itu selalu Engkau berikan jawabannya hari ini, maka jatah yang mana lagi yang tersisa buat Umar di akhirat besok? Maka jatah apa lagi yang tersisa buat si Umar di akhirat besok? Kenapa? Setiap balasan itu sudah Allah kasih sekarang. Sejujurnya kalau Bapak Ibu ditanya, apa yang kita berikan kepada Allah sekarang dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita, kira-kira lebih banyak dan lebih bermakna yang mana? Mesti kita akan jawab dengan jujur. Andai kita mau jujur bahwa apa yang diberikan oleh Allah itu jauh lebih banyak dari apa yang kita berikan kepada Dia. Kalau memang begitu nyatanya, andai saja masuk surga itu karena amal, adakah manusia yang bisa masuk surga? Kalau semata-mata masuk surga itu karena amal, adakah manusia yang bisa masuk surga? Tak ada. Hanya karena rahmat Allah lah kita bisa masuk surga, bukan karena amal. Sombong benar kalau kita mengatakan saya masuk surga karena amal. Kenapa? Karena apa yang Allah berikan kepada kita itu jauh lebih banyak daripada apa yang kita serahkan, kita berikan kepada Allah. Maka saya katakan tak ada orang yang bisa masuk surga hanya kalau semata-mata karena amal. Benar, setiap amal kita itu akan ditimbang. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Benar. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Benar semuanya. Tetapi jangan sekali-kali mengatakan saya masuk surga karena amal saya. Kalau bukan rahmat Allah Ta'ala yang diberikan kepada si hamba, mustahil si hamba akan masuk surga hanya gegara dengan amalnya saja. Tak ada apa-apanya. Yang kita berikan satu, yang dikasih mas 100 sama Allah. Ya kan? Jujur saja hari ini kita dari subuh sudah seberapa banyak melakukan kebaikan apa? Hitung saja. Kalau mau fair-fairan, terbuka-terbukaan, transparan-transparan, hitung aja. Dari mulai bangun tidur tadi pagi sampai sekarang, seberapa banyak amal kita. Lalu bandingkan dengan seberapa banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Mestinya sebagai hamba Allah yang tahu akan siapa Allah dan siapa kita, siapa dan di mana posisi Allah dan siapa dan di mana posisi kita, kita akan malu kepada Allah. Kadang-kadang kita lupa diri gimana? Minta ke Allah temuni banyak.
Orang kalau minta kalau kan pengennya banyak nih, Pak. Sudah banyak bagus juga. Oh, luar biasa doanya nih. Allahumma inni as'aluka rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan, rangkap 4, Bapak. Oh, kalau begitu berarti nggak boleh, Ustaz. Bukan nggak boleh. Ya, yang seharusnya adalah kita dasari permintaan kita itu di atas rasa malu, ya nggak? Benar nggak nih? Ya kan? Bukan salah kita meminta yang baik-baik, tetapi patutkah, pantaskah kita meminta yang seperti itu dengan latar ibadah kita yang hanya seperti ini? Layak enggak kira-kira? Andai saja Bapak jadi Tuhan, si anak yang meminta kepada Bapak mesti akan diperhitungkan dulu apa yang telah dilakukan anak sebelum pun kita memberikan apa yang diminta oleh dia. Begitu. Untung saja Allah Ma'al Adlu Maha Adil, Al-Hakim Maha Bijaksana, sehingga tidak pernah pemberiannya itu didasarkan atas pengabdian si hamba. Andai saja setiap nikmatnya diperhitungkan atas pengabdian si hamba, maka tak ada satupun manusia yang berhak untuk menerima nikmat. Tak ada. Andai saja anugerah Allah itu dihitungkan atas dasar kebaikan si hamba, maka tak ada satupun manusia yang berhak untuk menerima nikmat. Habis semuanya nikmat itu. Yang kedua, kita sebagai orang tua biasanya cenderung akan marah kepada anak. Bila anak terus-terusan melawan, bila anak terus-terusan tidak dengar apa yang kita sampaikan, dablek, kita akan marah-marah. Kalau sudah marah, maka cenderungnya adalah kebaikan, pemberian akan dikurangi, bahkan di stop sementara waktu. Adakah Allah berbuat demikian kepada kita? Ada orang kemudian maksiat langsung saat itu juga dihentikan rezekinya? Ada orang sekali maksiat kepada Allah kemudian dikurangi nikmatnya? Ada orang yang karena dia maksiatnya, dosanya kepada Allah, kemudian Allah hentikan dengan total nyawanya? Tidak, karena demikian. Kalau bukan Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Bijak, Maha Baik, Maha Pemberi, mestinya segala perilaku kita yang kurang ajar itu, perilaku maksiat kita kepada Allah, akan selalu berganti dengan berkurangnya nikmat atau bahkan terhentinya nikmat dari kita. Nyatanya kita tetap saja bisa menikmati hidup, bahkan di atas segala maksiat kita, segala dosa kita. Ini menunjukkan betapa maha baiknya Allah Ta'ala. Bapak dikecewakan orang, ibu dikecewakan orang, sekali dua kali sabar, yang ketiga kali makan amit-amit ya. Oh iya, amit-amit, sumpah serapah keluar. Itu. Jangan ngomong setahun, jangan ngomong 10 tahun. Satu hari saja kita berapa kali mengecewakan Allah. Apa yang dia harap, apa yang dia minta dari kita sangat jauh dari apa yang kita lakukan. Adakah kemudian setelah itu Allah marah, yang kemudian dengan kemarahannya, kebaikannya Allah cabut dari kita? Tidak. Tidak. Demi Allah tidak. Lalu kenapa kita masih kurang rasa malu kepada Allah? Masya Allah. Maka benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Idza lam tastahi, bila kamu tak punya rasa malu, fasna, berbuatlah ma syi'ta, sesukamu. Bila kamu tak memiliki rasa malu, berbuatlah sesukamu. Sok sesukamu. Mau salat silakan, mau ndak salat yo silakan. Mau taat yo silakan, mau maksiat yo silakan. Mau ngapapun silakan, bila tidak memiliki rasa malu. Sehingga ditebuka ke era mah. Tebuka ke era hirupnya. Di bageran ku Allah tanya, disayang-sayang, apapun yang kita harap kita dikasih sama Allah. Suruh sholat we hesek na minta ampun. Suruh kamu masih ge buret eta bujurna betul.
Suruh ibadah temani lihat bisa. Untung saja dia Al-Hakim, As-Sabur, Maha Sabar. Andai Tuhan kita Allah pemarah. Andai Tuhan kita Tuhan yang temperamen, andai Tuhan kita adalah Tuhan yang sensian, oh dari dulu kita sudah habis dibinasakan sama Allah. Untung saja Allah kita adalah Al-Hakim. Untung saja Allah kita Ar-Rahman Ar-Rahim. Untung saja Tuhan kita Allah kita adalah Ar-Razzaq Al-Wahhab. Tanpa melihat kemaksiatan kita, Allah selalu memberikan anugerahnya, nikmatnya kepada kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, pertanyaannya, akan mulai kapan kita memperbesar rasa malu kita di hadapan Allah? Akan mulai kapan kita lebih memiliki rasa malu lagi kepada Allah? Akan begini terus. Jamaah, panjangnya saya bercerita, bukan saya yang terbaik di antara bapak ibu sekalian, tidak sama sekali. Saya ingin mengingatkan diri kita semuanya. Seringkali kita, lelaku kita, perilaku kita ini offside, melampaui batasnya. Maka rasa malu dan tahu diri kepada Allah itu rasanya perlu, untuk supaya kita tidak menjadi orang yang muflis nanti di akhirat. Tahukah Bapak orang yang muflis? Orang yang bangkrut di akhirat, tahukah mereka itu? Bukan orang yang tak beramal, bukan orang yang tidak salat, bukan orang yang tak berzakat, bukan orang yang tidak puasa, bukan. Mereka semuanya ahli ibadah, tapi ibadahnya itu pun habis dibakar oleh amal keburukannya sendiri. Itulah orang muflis. Maka mendengar penjelasan yang panjang lebar seperti ini dari Rasulullah SAW, kemudian Umar menasihati dirinya dan keluarganya. Apa kata beliau? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung kebaikan kalian sekarang. Hitung kebaikan-kebaikan dan kemaksiatan kalian sekarang, sebelum Allah benar-benar menghitung semua perilaku kalian, baik buruknya kalian nanti di hadapan Allah di akhirat sana. Penting rasanya kita untuk mentafakuri diri. Ambil waktu untuk sendirian, beruzlahlah kita kepada Allah. Bangun malam hari, renungi diri sendiri. Sebenarnya kita sekarang sudah pada titik yang mana? Apalagi kalau dikomparasikan dengan umur, diperbandingkan dengan umur. Saya umur 40 tahun kurang lebihnya. Umur saya jatah andai saja 60 tahun, berarti tinggal 20 tahun lagi Bapak. Andai perjalanan saya dari Majenang menuju ke Jakarta, rasa-rasanya sudah mendekati ke Cikampek sekarang. Bentar lagi Bekasi nih Pak. Kalau sudah Bekasi, bentar lagi nyampe ke Jakarta, Kampung Rambutan. Tetapi bertambahnya jumlah usia, berkurangnya jatah umur itu sudah berbanding luruskah dengan kebaikan kita? Bukankah kata Nabi SAW, kita dinasihatkan hidup sekarang ini kalabirus sabil, seperti orang yang mengembara saja. Orang mengembara satu waktu nanti akan pulang kampung. Dia tidak mungkin akan selamanya di pengembaraannya. Maka sebaik-baik pengembara adalah ketika dia akan pulang ke kampungnya, dia berpikir hasil apa yang diperoleh, bekal apa yang nanti akan diberikan kepada anak istri. Andai itu yang terjadi dengan diri kita, usia yang sekarang sudah 40-50 tahun dan padahal jatah kita 60 tahun, demi Allah sudah saatnya kita berpikir bekal apa yang kita peroleh, yang kita dapatkan nanti di sana. Rugi benar kalau kita terus terlena dengan nafsu, hayalan, keinginan, ambisi, ekspektasi dan lain-lain yang mengaburkan tentang kehidupan yang sebenarnya kita nanti di akhir. Menjadi linglung kita sekarang, seolah-olah seorang pengembara, orang yang sedang berada di tetamuan, di pertengahan jalan, tapi dia tidak tahu arah kemana dia harus pulang ke rumahnya, atau bahkan rumahnya pun dia tak paham di mana alamatnya.
Maka berbahagialah sesiapa yang Allah nasihatkan atas dirinya, kemudian teringat untuk kehidupan akhiratnya kelak. Jamaah yang dimuliakan Allah, mari cintai saudara kita. Bantu kalau memang kita mampu. Jangan risik, jangan takut, jangan khawatir. Allah sudah janjikan dalam puluhan ayatnya, Rasulullah sudah sampaikan dalam puluhan hadisnya, membantu sesama itu benar-benar menjadi jaminan akan keimanannya dan akan ditambahkan keberkahan hidupnya. Ayo, jangan ragu. Nasihati. Yang kedua, bantu. Bantu. Yang ketiga, ajak terus dalam kebaikan. Ajak terus dalam kebaikan. Saudaraku sekalian, tugas amar ma'ruf nahi munkar sejatinya adalah tugas bersama. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khair. Ini adalah tugas bersama. Amar ma'ruf nahi munkar itu bukan tugas dai saja, bukan tugas muballigh, kiai, ustaz saja. Tapi amar ma'ruf nahi munkar adalah tugas bersama kita. Maka setiap kita wajib untuk mengarahkan, setiap kita wajib untuk mengajak kebaikan, minimal ke diri sendiri. Kalau sudah berkeluarga, ajak keluarga semuanya dalam kebaikan. Semampu kita, semampu kita. Kalau setiap kita peduli dengan kebaikan, setiap kita peduli dengan keburukan, artinya mengingatkan diri dan saudara kita jangan sampai terjebak dalam keburukan, maka dengan sendirinya kebaikan itu akan muncul ke permukaan. Hari ini memang sudah tua alam semesta ini, Bapak. Akhir benar ini zaman. Maka seringkali kemudian terjadi inqilab, pemutar balikan. Fenomena di mata kita itulah yang terjadi sekarang. Yang benar terlihat seperti salah, yang salah terlihat seperti benar, yang baik terlihat buruk, yang buruk terlihat baik. Atau bahkan ada kelompok-kelompok tertentu, komunitas-komunitas tertentu yang kerjaannya memutar balikan hal tadi, sehingga mata kita kadang-kadang menjadi tak jelas, menjadi gamang melihat situasi di depan kita. Maka disinilah pentingnya, perlunya kita terus mengencangkan doa kita kepada Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba' wa arinal batila batila warzuqna ijtinab. Ini akhir zaman. Sudah terjadi banyak talbis, sudah terjadi banyak pemutar balikan fakta, pemutar balikan keadaan. Seringkali kita gamang melihat situasi. Ini benarkah atau ini salahkah? Ini hakkah atau ini batilkah? Semuanya sudah hampir serupa. Yang halal serupa dengan yang haram, yang haram pun serupa dengan yang halal. Kalau bukan karena basirah, kalau bukan karena pertolongan Allah, rasanya kita berat mengalami hidup masa-masa seperti ini. Dulu musuh itu jelas di depan mata, dan kita bisa melihatnya jelas, sebab dia mengatakan akulah musuhmu. Pakaiannya jelas, pakaian musuh yang berbeda dengan kita, atributnya berbeda, bahasanya berbeda. Hari ini musuh itu pasti sama, persis sama dengan kawan kita, persis sama dengan kita. Bajunya sama, gayanya sama, berbicaranya ya sama, kebiasaannya ya sama, semuanya hampir sama. Benar-benar talbis. Susah kita membedakan mana kawan, mana lawan. Sekali lagi, kalau bukan karena pertolongan Allah, rasanya berat hidup di zaman seperti ini. Maka teruslah meminta kepada Allah Ta'ala untuk supaya ditolong, dibimbing oleh Dia, sehingga mata kita benar-benar terbimbing selalu oleh Allah Ta'ala. Kita bisa melihat jelas mana hak, mana batil. Kita tidak ada ragu mana benar, mana salah. Kita tidak pernah terpukau dan salah memandang mana teman, mana lawan. Terus minta ke Allah, arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba' wa arinal batila batila warzuqna ijtinab. Jamaah yang dimuliakan Allah, semoga Allah senantiasa membimbing kita dalam kebaikan.
Allah jaga kita, Allah jaga keluarga kita, Allah jaga anak-anak kita, Allah jaga istri, jaga suami kita semua. Allah hadiahkan kepada kita pertolongan, Allah murahkan kepada kita taufiknya, Allah berikan bimbingan yang terbaik untuk kita, keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita semuanya, sehingga kita selalu istiqamah dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa menolong kita semuanya, meringankan hati, langkah dan pikiran kita dalam kebaikan, mengistiqomahkan kita untuk senantiasa datang ke rumah Allah, ke masjid Allah, melaksanakan kebaikan, dan semuanya benar-benar menjadi hadiah terbaik bagi kita semuanya. Jamaah yang dimuliakan Allah, itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Saya akhiri, asmanallahu wa wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lissairil muslimin. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.